Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum ibadah kita mulai, mari kita akan mengambil saat teduh. Mari kita akan bangkit berdiri. Yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan dulu. Nah, kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara,
dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan Tuhan rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Kita akan menaikkan kembali sebuah pujian dari KPPK 150. Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Namun kami juga ingin meminta ampun kepadamu untuk pelanggaran yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri.
Berita anugerah diambil dari Galatia 4 ayat 8 sampai dengan 9. Kita akan membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu berhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Dan kita akan menaikkan kembali sebuah pujian di KPPK 240. Sebelum firman Tuhan akan ditaburkan oleh penginjil Luki, kita akan mendengarkan pujian dari Voice Cafe. Pada akhirnya
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat Ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat Ku kembali ke surga. Inilah yang Ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Memangnya yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, biarlah lagu yang dinyanyikan akan mengingatkan kita bahwa ya kita semua hadir ke dalam dunia ini, tidak ada yang kita bawa, dan juga nanti kita akan kembali kepada Bapa di surga. Kita tidak membawa apa-apa, tapi kita membawa hidup kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini akan terus mendewasakan iman kami, sehingga Tuhan kami bisa meresponi, kami bisa melihat segala sesuatu yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kami berkaitan dengan rencana Tuhan bagi hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga jemaat yang mendengarkan, sehingga Tuhan kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat yang mendengarkan, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca dari Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Kita akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu, saya ajak kita membaca bergantian.
Lukas pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi datang kepadanya untuk meminta supaya ia atau Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga semua di dalam keadaan sehat ya. Walaupun memang ya saya tahu ya setiap hari kita bergumul dengan kesehatan kita, dengan kondisi sakit yang mungkin ada di dalam tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang ingin kita pikirkan bersama pagi hari ini. Apa yang akan kita lakukan ketika satu kali kita divonis dokter suatu penyakit yang belum ada obatnya? Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Ya tentunya ya kita berharap itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ada sakit penyakit, ada penderitaan. Dan tidak terkecuali bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang sungguh-sungguh melayani bisa terkena berbagai macam penyakit. Ya, beberapa hamba Tuhan yang saya tahu bahkan bergumul dengan sakit yang ya dikatakan ya berbahaya bagi nyawanya, yaitu terkena kanker ya. Ada yang sudah meninggalkan dunia ini, tapi juga ada yang sampai hari ini masih bergumul ya melawan kanker yang ada di dalam tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, menurut satu laporan dari yang disebut Life Science itu ada 7 penyakit yang belum ada obatnya.
Saya catat di sini, saya baca satu-satu. Yang pertama itu AIDS, ya, yaitu kekebalan tubuh kita itu berkurang, atau yang mengakibatkan ya daya tahan tubuh itu seseorang itu bisa menurun. Kemudian yang kedua Alzheimer, ya, yang dialami oleh kebanyakan orang tua, ya. Kemudian ada disebut flu burung, saya juga baru baca ini kok flu burung, ya, ternyata belum ditemukan obatnya. Ya. Kemudian ada yang disebut PK, ya, atau PICA. Nah, ini dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan makan. Jadi orang ini, ada penelitian mengatakan mungkin kekurangan mineral dan lain sebagainya, sehingga orang ini kadang-kadang makan tanah, makan lem atau kertas. Ya, entah kenapa orang itu. Ya hemat juga sih ya kalau orang makan tanah, ya. Nggak usah beli nasi kan, nggak usah beli, ya. Tapi kalau kertas mahal juga kan. Yang kelima, Bapak Ibu, gangguan autoimun. Jadi obat yang ada sekarang itu hanya bisa supaya tidak memperparah. Dan ada beberapa teman saya itu mereka mengatakan mereka mengalami autoimun. Jadi harus ada pengobatan yang intensif, yang ada obat yang harus mereka minum supaya metabolisme tubuhnya itu tidak sampai terganggu dan dia akan mengganggu beberapa aktivitas atau pergerakan tubuhnya. Nah, yang keenam itu disebut skizofrenia, ya, ini sejenis penyakit gangguan kejiwaan. Dan yang ketujuh itu ini agak susah sebutnya Creutzfeldt-Jakob, ya, atau bahasa Indonesianya penyakit sapi gila. Nah, mungkin hati-hati buat yang suka makan steak, ya. Ini cuma ada di sakit. Nah, itu Bapak Ibu sekalian penyakit yang hari ini belum ada obatnya. Dan itu pasti sangat menakutkan bagi orang yang terkena penyakit itu. Walau Bapak Ibu Saudara kita tahu juga bahwa ada penyakit yang walaupun sudah ada obatnya, tetap saja bisa membahayakan atau sedemikian rupa bisa mengancam jiwa seseorang, menakutkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang lebih menakutkan, ya, dari sekedar penyakit yang belum ada obat yang saya sebutkan tadi, yaitu sakit yang sifatnya spiritual, yang sifatnya rohani, yaitu tidak percaya atau beriman. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus dari bacaan yang kita baca tadi dalam Lukas pasal yang ke-7 memuji iman seorang perwira ketika dia masuk ke kota Kapernaum. Kalau di ayat 9 tadi kita membaca, Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saya ulang Bapak Ibu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Perkataan Tuhan Yesus ini bisa punya makna, harusnya orang Israel itu atau umat pilihan Allah itu, di mana Allah berbicara kepada nenek moyang mereka. Semua nabi itu berasal dari Israel, dari bangsa Israel. Artinya melalui bangsa ini Tuhan itu berbicara. Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang dari bangsa yang lain. Tuhan mengkhususkan orang Israel ini, di mana Tuhan berbicara kepada umatnya, menyatakan janji pemeliharaannya, juga menyatakan penghukumannya. Tetapi orang Israel gagal untuk percaya dan beriman kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus berkata tidak pernah menjumpai sekalipun di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau saya aplikasikan ke dalam kehidupan kita saat ini yang sudah percaya kepada Kristus, di dalam anugerahnya tidak lagi keselamatan itu tidak lagi hanya khusus spesial kepada bangsa pilihan.
Karena Tuhan sebetulnya memakai orang Israel sebagai untuk menjadi sarana berkat. Melalui bangsa ini kemudian keselamatan itu datang kepada setiap bangsa. Dan hari ini kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Bagi kita yang sudah percaya, jangan-jangan kita juga orang yang sudah percaya itu, iman kita, keberserahan kita kepada Kristus itu tidak lebih besar daripada orang-orang yang baru mengenal Kristus. Bahkan mungkin ada orang-orang yang belum dibaptis. Ada orang yang belum menjadi anggota gereja seperti mungkin sebagian besar kita hari ini. Tapi mereka di dalam cara Tuhan, entah melalui penginjilan secara verbal, melalui khotbah-khotbah yang mereka dengarkan, dan hari ini saya melihat ya semakin Injil itu semakin mudah untuk disebarkan ya. Karena ya seperti sekarang kan kita ini ada di YouTube, nanti orang siapapun bisa lihat. Dan kemudian dari pendengaran itu iman mereka muncul ya, mereka percaya kepada Kristus. Jangan-jangan iman orang-orang yang baru ini lebih besar daripada kita yang sudah lama menjadi Kristen. Jangan-jangan iman mereka lebih besar daripada kita yang mungkin sudah sejak kecil dibaptis. Kita tidak pernah absen datang ke gereja, sudah mengikuti katekisasi, bahkan mengikuti pembinaan-pembinaan yang diadakan oleh gereja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus berarti percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Saya ulang, beriman kepada Tuhan Yesus berarti kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Tidak hanya berbicara soal saya beriman kepada Kristus yang menebus dosa-dosa saya, itu betul Bapak Ibu. Saya beriman kepada Kristus karena Dialah yang menyelamatkan saya, sehingga kita menyebut Dia juru selamat. Tetapi beriman kepada Kristus adalah berarti betul-betul kita menyerahkan, kita percaya bahwa Dia berkuasa atas kehidupan saya, termasuk masalah-masalah yang saya hadapi saat ini. Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, mungkin mengalami masalah kesehatan, khususnya kita yang Bapak Ibu yang sudah mulai lanjut usia. Walaupun kadang-kadang kita suka memperhalus ya, bilangnya usia indah, betul ya. Komisi usia indah, saya pikir berarti yang masih muda belum indah ya usianya. Atau ini supaya menghibur gitu ya. Di balik itu ya sebetulnya ya istilahnya ya memang sudah tua kan. Ya faktanya seperti itu ya Bapak Ibu. Cuma ya kita senang untuk bisa menghibur, saya kira tidak apa-apa ya. Saya kira setiap usia itu usia yang indah sebetulnya yang Tuhan sudah berikan. Tergantung bagaimana saya menjalaninya. Orang yang masih muda yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang yang masih muda yang sudah menikmati bagaimana hidup berlimpah di dalam Kristus. Kan Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bukan berbicara materi Bapak Ibu, tapi berbicara kelimpahan itu di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, kita yang sudah usia pindah tadi, usia sudah lanjut itu kita mungkin berhadapan dengan masalah kesehatan kita. Kadang-kadang kaki sudah mulai sakit ya. Bapak Ibu, saya baru usia 50, saya sampaikan aja ya. Kan usia gak usah rahasia, katanya rahasia usia ya. Nah, kan saya Bapak Ibu suka berangkat dan biasa pesawat yang saya naik itu di Terminal 3. Nah, Bapak Ibu tahu Terminal 3 itu, saya pernah hitung untuk jalan itu hampir 1 kilo ya, 900 meter. Kebetulan teman saya ada punya jam kayak Jerry itu ya, jadi bisa tahu kilometernya kan. Kamu lihat dari kita check in sampai kita di tempat tunggu pesawat 900 ya. Hampir sekilo ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu dari ruko sini sampai ujung sana berapa kilo. Belum sekilo ya, sampai ruko ujung itu loh yang pintu Maret. Belum ya,
Nah itu masih panjang lagi ya, itu jalan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu saya merasa, aduh kok mulai sakit-sakit ya. Padahal belum usia indah kan, sudah mulai. Saya kebayang Bapak Ibu yang jauh lebih berusia dari saya ketika mau jalan. Pasti kita sudah mengalami banyak keterbatasan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah ekonomi, sesudah COVID Bapak Ibu ya, saya tuh lihat banyak sekali memang orang yang terpuruk ya secara ekonomi. Itu bisa dilihat karena saya di sekolah juga melayani dan bisa tahu dari bagaimana orang tua itu, kemampuan orang tua membayar SPP ya. Jadi mereka harus meminta diperpanjang. Beda dengan kondisi sebelumnya, sebelum COVID. Dan kita berdoa mudah-mudahan kondisi ini akan lebih baik. Demikian juga kita mungkin bergumul ya di dalam masalah keluarga kita, di dalam relasi, di dalam keluarga kita, baik orang tua dengan anak, suami istri, atau anak dengan mertua dengan menantu, dan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita juga percaya Dia adalah Tuhan yang berkuasa di dalam seluruh hidup saya, termasuk apa yang kita alami saat ini. Dan pertanyaannya, percayakah kita bahwa Dia sanggup dan Dia berkuasa melepaskan kita dari segala pergumulan yang kita hadapi? Percayakah kita bahwa Dia adalah pembebas yang sejati, seperti tema kita pada pagi hari ini? Karena kalau kita percaya Dia Tuhan, berarti Dia punya kuasa. Kalau kita yakin Dia adalah Tuhan, berarti Dia punya otoritas. Dan seseorang yang punya otoritas berarti dialah yang berkuasa memberikan kelepasan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ya, salah satu hak yang dimiliki oleh seorang presiden, saya ambil contoh presiden, dia punya otoritas yang besar kan di negeri ini. Salah satu hak yang luar biasa yang dia punya yaitu dia bisa memberikan grasi kan. Orang yang mau divonis, bahkan vonis mati sekalipun bisa dibebaskan oleh seorang presiden. Karena dia punya otoritas. Ya, dijamin oleh undang-undang. Dan cuma seorang presiden, Bapak Ibu. Tidak jabatan yang lain. Seperti Pak Jokowi sekarang. Saya lupa apakah dia pernah berikan gerasi, kalau nggak salah pernah ya, untuk ada beberapa kasus tertentu. Tentunya kalau kasus pembunuhan yang pasti yang sudah hukuman mati mungkin tidak Bapak Ibu ya. Dilihat dari kadar keadilannya, rasa adilnya. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu Dia adalah Tuhan atas hidup saya, Dia berkuasa, berarti Dia bisa melepaskan kita dari pergumulan yang kita hadapi saat ini. Nah, belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari bagaimana kisah penyembuhan hamba perwira di Kapernaum ini. Yang pertama adalah perwira di Kapernaum ini mengaitkan setiap masalah dalam hidupnya, kondisi dalam hidupnya dengan Kristus. Di bagian awal dari pasal ini dikatakan ketika dia mendengar tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak dijelaskan di sini seberapa jauh perwira ini mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kemudian dikatakan ketika dia tahu Yesus masuk ke Kapernaum, kemudian dia mengkaitkan dengan apa yang dia alami saat ini. Dan sebetulnya bukan berkaitan dengan dirinya sendiri, tapi berkaitan dengan hamba yang sedang sakit keras dan dikatakan oleh Lukas di sini hampir mati. Perwira ini mengkaitkan apa yang dia alami dengan Kristus ketika dia mendengar Kristus. Ketika dia mendengar Yesus masuk di kota Kapernaum, kota di mana dia berada saat itu. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak dari kita yang mengkaitkan setiap peristiwa dalam kehidupan kita dan kemudian datang kepada Kristus dan kita mohon pertolongannya. Biasanya Bapak Ibu, misalnya contoh sakit ya, masalah yang kita hadapi. Ketika kita sakit, biasanya yang ada di pikiran kita, termasuk saya juga mungkin Bapak Ibu, ini sakit saya ditanggung BPJS nggak ya?
Ya kan, kalau kita ya yang memang berharap ya dari BPJS itu. Kalau orang yang banyak uang ya mungkin tinggal pilih kan, ini rumah sakit di Singapura atau rumah sakit di Amerika atau di Malaysia lah. Paling tidak ya butuh biaya cukup besar juga kan, tidak semua yang bisa seperti itu. Biasanya pikiran kita kan langsung ke situ. Ya kalau ya yang berharap ada BPJS, kita selalu berpikir ya, saya sakit, oh ini ada BPJS kan. Akhirnya kalau nggak bisa ditanggung BPJS, apa Bapak Ibu? Pasrah kan kita, pasrah. Dan memang betul-betul jadi BPJS sih Bapak Ibu. Kan BPJS itu singkatan berharap pada Yesus saja. BPJS ya, diganti Y-nya ya, BPYS. Ketika kita tidak lagi melihat bahwa ini ditanggung oleh BPJS, kan memang ada banyak kondisi penyakit kritis, ada yang ditanggung, ada yang tidak ditanggung. Seperti yang dialami oleh saudara kita kan di tempat ini, Pak Maman ya. Akhirnya apa yang kita lakukan ketika berhadapan dengan situasi itu, ya kita hanya berharap kepada Kristus. Harusnya ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini, sakit misalnya, marilah saya mengajak kita mengkaitkan itu dengan Kristus. Datanglah kepada Yesus. Tidak hanya masalah sakit yang kita hadapi, tetapi tadi yang saya sudah sebutkan, masalah kesehatan kita, masalah ekonomi yang kita hadapi. Apakah kita kaitkan itu dengan Kristus? Yang kedua Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan dari Lukas pasal yang ke-7 ini? Yaitu perwira ini menyadari ketidaklayakan. Bapak Ibu Saudara, ada di bagian pasal 7 tadi dikatakan begini kan, perwira ini meminta kepada tua-tua Yahudi, rupanya mereka ada koneksi untuk meminta Yesus untuk datang. Tadi dia berpikir untuk mengundang Yesus, walaupun belakang kita tahu dia merasa tidak layak. Dan rupanya para tua-tua Yahudi ini datang kepada Yesus, beneran datang, dan kemudian mereka mengatakan begini, dia layak engkau tolong. Jadi para tua-tua ini mengatakan kepada Yesus, mungkin seperti ini, Yesus, ini ayo engkau tolonglah perwira ini, karena perwira ini orang yang baik, dia layak engkau tolong. Kenapa? Karena dia membantu pembangunan rumah ibadah. Nah, rumah ibadah orang Yahudi pada waktu itu sudah berbentuk sinagog. Dia layak membantu ya. Entah kenapa ya orang itu, apakah ya memang mungkin juga orang itu memang baik sehingga dia, apakah karena dia seorang pejabat juga, apakah karena dia banyak uang, dia membantu. Dan tua-tua Yahudi ini ketika datang kepada Kristus, kemudian mereka itu mengatakan, dia itu layak engkau tolong. Tapi Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-6 kemudian kita tahu di situ dari kemudian peristiwa selanjutnya, Yesus mau datang ke rumah dia, mau menyembuhkan hamba dari perwira ini. Perwira ini mengutus orang untuk mengatakan, aduh, Tuhan, engkau nggak layak datang ke rumah saya. Saya bukan orang yang layak engkau temui. Beberapa penafsir mengatakan sebetulnya ada aturan pada waktu itu, orang-orang karena perwira ini adalah non-Yahudi, Gentile ya, orang non-Yahudi. Ada aturan waktu itu bahwa orang Yahudi tidak boleh masuk ke orang-orang yang non-Yahudi. Itu dikatakan najis. Ada kemungkinan perwira ini menyadari hal itu sehingga dia mengatakan, oh Yesus sudah nggak usah datang deh ke rumah saya. Saya ini orang yang tidak layak. Walaupun tadi menurut tua-tua dia adalah orang yang layak. Kenapa? Karena dia orang yang cukup baik, karena dia membantu pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Perwira ini merasa tidak layak. Walaupun memang dia membutuhkan bantuan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, marilah kita datang dengan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, ya saya percaya tidak terjadi di sini, kita mungkin karena kita merasa, wah kita sudah rajin berdoa, kita sudah aktif melayani Tuhan, kita tidak absen bersaat teduh, kemudian kita merasa bahwa
kalau ada masalah, Tuhan selayaknya menolong saya. Bahkan Tuhan harus menolong saya. Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika mungkin seakan-akan Tuhan lambat di dalam menolong. Atau mungkin seperti tidak menolong kita. Kemudian kita mulai berkata, Tuhan itu nggak mengasihi saya. Jadi buat apa saya melakukan, saya rajin datang ibadah. Buat apa saya memikirkan kerohanian saya. Toh Tuhan juga tidak tolong. Bapak Ibu Saudara, kita semua orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau perwira Kapernaum ini orang yang bukan Yahudi menyadari ini, harusnya kita orang percaya juga menyadari ini. Bapak Ibu Saudara, Injil itu berbicara tentang ketidaklayakan. Ketidaklayakan kita orang berdosa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Ini harus betul-betul kita tanamkan dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Makanya kita lihat ya, kalau dalam kitab Injil, Tuhan itu sangat mengecam orang-orang para pemungut cukai. Sebetulnya bukan karena membenci mereka, tapi mereka selalu merasa orang yang layak di hadapan Tuhan. Kita tahu ada cerita seorang pemungut cukai dengan seorang Farisi yang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belajar poin yang kedua, menyadari ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah perwira ini dia memiliki iman akan kuasa Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, ketika Yesus mau datang ke rumah dia, perwira ini mengatakan, nggak perlu datang Tuhan. Yang tadi saya bilang, dia merasa tidak layak sebagai orang yang bukan Yahudi. Tapi dia berkata kepada Tuhan Yesus, katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, Lukas tidak memberikan catatan ya, dari mana ya pemahaman yang luar biasa, iman yang luar biasa dari perwira Kapernaum ini, yang bukan orang Yahudi. Dia bukan pengikut Kristus ya, yang seperti murid-murid atau orang-orang Yahudi atau orang banyak yang sering mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan mungkin dia cuma mendengar ya, nggak lihat sendiri bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan itu begitu nyata kepada orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Tetapi apa yang dia dengarkan ini menimbulkan iman di dalam hatinya, bahwa dia percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Bahkan dia membandingkan dengan posisinya saat ini. Tadi dikatakan begini kan, dia bilang, Tuhan tidak perlu datang, kan toh seperti saya nih. Saya kan juga seorang perwira. Jadi dia punya atasan. Kalau atasannya suruh sesuatu, dia harus lakukan. Pasti dilakukan. Saya juga punya bawahan, dia bilang. Dan atau punya hamba. Kalau saya suruh bawahan saya, tidak boleh tidak, bawahan saya itu harus ikut, harus patuh. Kemudian dia mengkaitkan ini dengan kuasa atau otoritas Kristus. Kalau Tuhan Yesus punya kuasa, kan sama dengan seorang yang punya kuasa, tinggal suruh saja. Bahkan lebih jauh ya, kata-kata itu tadinya kan kata sifatnya perintah ya kepada bawahannya. Ya. Kata-kata Yesus diyakini punya kuasa. Dan di dalam Injil ini pertama kali penyembuhan yang dia lakukan Yesus secara jarak jauh. Kita tahu Tuhan Yesus menyembuhkan langsung ya, berhadapan dengan orang yang akan disembuhkan. Tetapi dalam catatan ini, inilah pertama kali penyembuhan itu dilakukan jarak jauh. Itulah iman dari perwira Kapernaum ini. Imannya akan kuasa Tuhan. Imannya bahwa apa yang dikatakan oleh Kristus itu punya kuasa untuk memberikan kesembuhan. Iman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara.
Apakah kita punya iman seperti ini? Apakah kita percaya hari ini Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita untuk setiap masalah yang kita hadapi saat ini? Untuk sakit penyakit yang kita alami dan sedang kita doakan kepada Tuhan. Untuk pergumulan ekonomi kita yang sedang kita doakan kepada Tuhan supaya Tuhan tolong. Untuk masa depan kita, bagi rekan-rekan yang masih muda, pekerjaan, usaha yang akan kita lakukan, bukankah kita punya Tuhan yang hidup? Bukankah kita punya Tuhan yang berkuasa? Bahkan dengan sekedar mengucapkan kata-kata saja, seperti iman dari perwira di Kapernaum itu. Bapak Ibu, percayakah kita akan kata-kata dalam firman Tuhan yang kita baca ini, yang punya kuasa mengubahkan hidup seseorang, yang berkuasa di dalam segala sesuatu yang kita hadapi, yang bisa memberikan kebebasan yang sejati bagi kita. Kita keluar dari setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu bahwa Engkau berkuasa dan Engkau mau menolong kami ya Tuhan, untuk keluar dari setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Kami percaya Engkau sanggup membebaskan kami. Kalau Engkau sanggup membebaskan kami dari dosa yang membelenggu kami, kami percaya juga Engkau sanggup membebaskan kami, melepaskan kami, menolong kami dari masalah-masalah kehidupan, dari pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi setiap hari. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong setiap jemaat-Mu akan terus bertumbuh di dalam iman mereka, sehingga di dalam setiap apapun yang dihadapi, Engkau tetap Tuhan kami. Engkau tetap Tuhan yang menjaga kami dan memelihara kami. Engkau tetap Tuhan yang baik, yang tahu apa yang kami gumulkan, yang mendengar apa yang kami doakan. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan kiranya dalam kesempatan ini hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah firman-Mu yang menguatkan mereka ketika ada di dalam keadaan sakit. Berdoa untuk Ibu Apau, Pak Maman yang bergumul ya Tuhan dengan sakit yang mereka alami saat ini. Juga jemaat lain yang hamba tidak sebutkan satu demi satu. Dalam pergumulan kami, di dalam masalah kesehatan kami yang sudah lanjut usia, kami yang bergumul dalam masalah ekonomi, di dalam relasi kami di tengah-tengah keluarga, dengan anggota keluarga kami. Juga pergumulan kami di tengah-tengah jemaat ini. Kami menghadirkan Engkau ya sebagai Tuhan atas hidup kami yang berkuasa. Berkati ya Tuhan setiap jemaat dimanapun Tuhan memakai dan Tuhan mengutus, sehingga kami semua ya Tuhan boleh dipakai menjadi alat berkat-Mu. Doa untuk bangsa dan negara kami, kan tahun depan akan menghadapi pemilu baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Kiranya Engkau mengaruniakan keamanan, kesejahteraan, jauhkan ya Tuhan dari kebencian, saling memusuhi sesama anak bangsa. Tolong juga ya Tuhan supaya anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden, wakil presiden, sampai kepada para pemimpin di daerah yang paling rendah. Tuhan menolong mereka, beri bijaksana di dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Engkaulah yang memelihara hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami, dan Engkaulah yang sanggup membebaskan, melepaskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sudah mengajar
kami, doa Bapa kami akan kami naikkan bersama-sama. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senang diri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih pada pemimpin Luki yang telah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam persembahan. Yang diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita bisa mulai dari belakang dulu ya, untuk memberikan persembahan.
awal sampai dengan akhir. Dan pada kesempatan ini kami juga memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Berkati ya Bapa untuk tangan-tangan yang telah memberi. Biar persembahan ini akan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pengutusan, kemudian nanti akan disampaikan oleh penginjil. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Yesus.